Kenalkan, nama saya Mustari SPD. Saya dari Makassar. Saya mengajar di SMA 7 Makassar. Dosen pembimbing saya adalah Dr. Edi Kurniadi MPD, Guru Pamon, Kianto Andi Ratma. Jadi sebentar ini saya akan menyajikan video pembelajaran saya atau PPL 2 saya di kelas, yang merupakan video wajib yang harus diunggah. PPG dalam jabatan di Universitas 11 Maret, Angkatan 2 tahun 2023. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudah bersih kelasnya? Alhamdulillah. Oke, saya kamsin dulu. Dengar nama. Andi Reva. Hadir, Pak. Alfisa. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Alian. Hadir. Berikut ini saya akan putarkan video tentang proses sketsa, proses pembuatan sketsa. Setelah itu saya akan demonstrasi sebentar supaya lebih mudah kan nanti pada saat kita keluar dari kelas ini untuk sketsa, agar nanti pada saat di lapangan Anda sudah bisa tahu bagaimana teknik yang cepat, tepat. Oke. Jadi minggu lalu kita telah pelajari tentang bagaimana sketsa itu, proses terjadinya sketsa, terus bagaimana apa-apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam sketsa ya. Terus kemudian ada tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana supaya siswa dapat mempraktekkan langsung proses sketsa itu. Ya. Bagaimana siswa nantinya mampu untuk membuat sketsa. Ya. Terus kemudian minggu lalu itu kita sudah pelajari tentang apa saja bahan-bahan sketsa dan bagaimana si sketsa itu. Ada apa-apa bahannya kak? Media untuk membuat sketsa itu apa-apa saja? Pensil, apalagi? Kertas, ya. Itu ya, itu medianya. Pensil, kertas, bisa juga pulpen ya. Terus kemudian untuk pembuatan sketsa ya. Jadi ini kita lihat di atas. Ini sudah tampil di atas ya. Oke. Jadi perhatikan prosesnya. Ini adalah proses pembuatan sketsa. Jadi ada beberapa teknik itu. Ada teknik visual, ada arsil, ada pointilis ya. Jadi perhatikan di atas bagaimana teknik prosesnya agar nantinya pada saat di lapangan Anda tidak kesusahan ya. Bagaimana dari proses awalnya, mulai dari menggambar batanya, kemudian menggambar daun-daunnya. Kalian bisa menggunakan 3 teknik ya. Apakah Anda memilih teknik visual atau arsil atau pointilis ya. Jadi ada bagian-bagian yang digelapkan, dan tapi sketsa itu ada juga yang sistem ada sesuatu bagian yang digelapkan, ada juga yang hanya merupakan satu garis saja ya. Kayak ini gambar di ini 4, ini sudah termasuk kata sketsa. Kalau di sini dia sudah berusaha mendetailkan ya, sudah berusaha mendetailkan. Tapi bisa saja nanti sketsa seperti ini saja, yang ini saja nantinya. Kalau belum bisa mendetailkan seperti ini, kalau ini sudah ada unsur gelap terangnya. Jadi kalau sketsa itu dia tidak harus detail model permainan.
model gambar dia tidak harus detail. Misalnya gambar daunnya ini, dia tidak harus berbentuk daun secara realis. Nyata ya, realis atau nyata. Misalnya kalau harusnya kan daun ini seperti itu, dia harusnya seperti ini, detail. Ya, kayak bagi misalnya ada tangkai, kemudian seperti ini, ada serak-serak daunnya, ini sudah masuk ke gambar atau gambar realis, ya, realis, nyata ya. Kalau sketsa dia tidak seperti itu, dia hanya mewakili karakter. Makanya sketsa juga biasa dikatakan sebagai gambar pola atau gambar dasar. Ini sudah sangat bagus sketsanya, sudah agak mendetail, walaupun dia tidak realis. Artinya karakter daun sudah masuk ya. Oke. Setelah seperti itu, gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dia hanya proses gelap terangnya. Sementara kalau kita bicara tentang sketsa ini sudah mewakili sketsa yang bagi itu dia sudah mewakili bentuk sketsa. Karena gambar pola dasar atau karakter dari pohon sudah masuk, ya, karakter dari apa yang dia lihat, objek yang dia lihat sudah masuk, sudah mewakili dari bentuk keseluruhan ya. Nah sekarang kalau proses sketsa seperti ini kira-kira di mana letak susahnya? Dewa, menurut kalian di mana letak susahnya dalam proses sketsa ini? Menentukan gelap terangnya. Oke. Kalau menentukan gelap terang itu kita lihat dari arah datang, dari mana arah datangnya cahaya. Ya. Misalnya kita berada di suatu objek, kemudian pencahayaan dari sudut kanan, maka di situ harus terang. Dan sebelahnya harus digelapkan. Ya. Itu tentang pencahayaannya. Terus kemudian tentang ininya apa namanya? Awal tadi gambar awal tentang batanya itu dia bisa menarik 2 garis atau 1 garis, ya. Ada juga yang teknik biasa seperti ini, dia double. Ada juga 1 garis saja, ya. Terus kemudian kalau teknik begini dia namanya teknik apa? Arsir. Kalau dusal biasanya itu misalnya seperti ini, dusal, kemudian dia apa namanya? Dusal, walas ya. Gosok apakah menggunakan tangan atau menggunakan apa? Tisu bisa. Ada juga teknik begini, titik-titik. Cuma kalau soal teknik quintilis atau titik-titik itu biasanya lama prosesnya, tapi biasanya dia akan lebih detail. Ya. Nah, kalau misalnya nanti kita keluar, saya tentukan objek yang akan kita lukis atau gambar atau sketsa, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah apa? Lihat baik-baik objek itu, perhatikan objek itu, kemudian Anda harus tentukan mau memulai dari mana. Anda tentukan dulu, Anda mau mulai dari mana. Misalnya kalau kita mau mulai dari bawah, tentukan di mana mulai. Misalnya batanya pertama, tarik 1 garis, ikuti arah tangkainya. Kemudian terus ikuti, terus sebelah kanannya lagi. Ingat ke pohon semakin ke atas semakin ke seperti ini. Ikuti terus ke atas. Ya. Jadi kita menggambar dulu apanya? Cabang tangkai. Oke. Baru setelah itu ada cabang ranting. Nah, seperti ini. Sama dengan minggu lalu. Kemudian setelah itu Anda terus jangan fokus dulu di sini. Anda fokus pada 1 arah dulu. Anda fokus 1 arah agar nantinya Anda tidak bingung. Anda tidak bingung kemana garisnya ini. Jadi harus Anda tentukan 1 arah dulu. Cuekin saja sebelah kanan dulu. Terus ikuti terus sampainya Anda temukan ada ranting, cabang ranting, sampainya daunnya. Fokuskan di situ. Baru setelah itu Anda pindah lagi ke sebelah kanan. Sudah paham sampai di sini sebelum kita keluar? Oke, sekira seperti itu. Jadi harus Anda fokus, tentukan dulu mulai dari mana, kemudian fokus pada 1 garis saja dulu, ikuti arahnya objek itu mau kemana, jangan ke sebelah kanan dulu. Ya, objek jangan lihat ke sebelah kanannya, tapi ke kiri saja dulu atau ke kanan saja dulu, baru setelah itu Anda ikuti garis itu, agar nantinya Anda tidak pusing
harus mulai dari mana lagi. Paham? Oke, sekira seperti itu kita keluar. Jadi siapkan perlengkapannya sekarang. Jadi siapkan kertas gambar dan pensilnya. Kita keluar bagian sana ada sudah saya tentukan objeknya. Sudah bagus areanya di situ. Jadi sebentar setelah selesai menggambar, kita akan presentasikan karya kita. Oke, siapkan. Kertasnya banyak semua, kita keluar. Ya, oke dulu lagi nak. Yang lama sekali. Baru berponi. Oke, jadi yang kalian kita sekarang sudah bisa keluar. Kita ke ke tempat di luar sana yang bagus suasananya, lagi santai. Saya sudah tentukan tadi di situ, paling saya sudah tentukan di mana objek yang bagus untuk di sketsa. Oke, siap? Siap. Oke, kita keluar. Ayo, siap. Nah, sekarang perhatikan objek kita ini, ya. Objek kita ini, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang pertama tentukan adalah bagian bawah dulu, ya. Ini bagian bawah dulu, Anda garis ini di sini. Kemudian setelah itu, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa setelah ada tentukan garis sebelah kiri dulu sebelah kanan dulu baru ikuti ini garis kedua. Baru setelah itu Anda ikuti lagi naik seterusnya sampai tidak usah digambar diperhatikan bagian sini, cukup satu garis ke atas. Itu untuk memudahkan menggambar. Satu garis saja, fokus lagi ke situ, fokus kemudian tangkenya, fokus kemudian naik lagi. Bisa juga Anda sampaikan dulu, tapi garis besar dulu Anda ikuti sampai di atas. Terus setelah itu barulah kita balas dengan yang sebelah kanannya. Maka dia akan membentuk satu pasangan dan membentuk suatu objek. Jadi cukup satu garis tarikan garis naik ke atas, baru itu gambar kita gambar selanjutnya bagian di sebelahnya lagi. Paham? Ya coba mulai ya. Kita mulai dari apa namanya? Garis pertamanya dulu, baru balas dengan sebelahnya. Boleh tentukan satu garisnya. Kak mana? Ingat semakin ke atas garis apa namanya bagiannya itu harus semakin kecil. Ingat batang itu lebih besar daripada tangkai ya. Jadi semakin ke atas dia semakin kecil. Ingat semakin ke atas semakin kecil. Semakin ke atas semakin kecil. Silakan ikuti garisnya ya. Ini sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini sudah. Ikuti berarti tinggal nanti ranting-ranting dengan tangkai kecilnya kan. Baru daun. Oke, silakan fokus, tetap fokus gambar yang di atas ya. Oke, sudah bagus ya. Sudah bagus. Arsirannya juga saya sudah lihat, sudah ada gelap terang yang dibuat. Ini ya, bantu dulu menggambar. Ini sudah bagus juga filmnya. Coba sana. Oke.
Pada dulu je punya Jadi Pak. perjelas garisnya ya, perjelas garisnya karena itu akan mewakili dari keseluruhan. Ya, oke sudah bagus juga. Ini juga sudah bagus. Terus yang lain bagaimana? Aman. Oh, ini. Ya ini saya berharap ini usahakan ini lebih besar di sini daripada ini karena teorinya adalah kalau besar di sini daripada di bawah berarti di sini bisa saja patah ya. Jadi harus disesuaikan dengan yang sebenarnya. Terus kemudian tekniknya juga beda juga ya. Ya dia agak mulai detail ini kalau begini. Lebih bagus lagi kalau mulai agak detail. Terus ya ini juga sudah bagus, sudah mewakili dari keseluruhan. Cuma kalau begini, misalnya kalau begini, nah itu ada tangkai baru ada cabang seperti ini, maka harus masih ada cabang kecil lagi yang harus digambar seperti kecil lagi cabangnya, baru setelah itu ada daunnya, ya. Maka saya bilang perhatikan bagian-bagian dari objek yang digambar ya. Oke, ini sudah bagus juga, sudah bagus, sudah mewakili dari keseluruhan. Tapi usahakan perjelas satu garis, perjelas satu garisnya, ya. Jangan supaya berbentuk bayang-bayang lagi. Karena garis yang di pinggir itu adalah mewakili dari keseluruhan objek yang dilihat, ya. Makanya dia tidak bentuk detail. Oke, masih belum ini. Terus yang ini, wah yang ini tekniknya beda juga ini juga sudah bagus. Ini juga bisa. Ya. Ini dia teknik apa namanya secara mewakili secara keseluruhan, dia tidak menggambar terpisah daunnya ya. Ini juga bisa bagus juga ini seperti ini. Lanjut. Ini juga sudah bagus. Tekniknya ini bagus tahu. Ini juga bagus, sangat bagus. Ini sudah sangat detail ini dari bagian-bagian dari keseluruhan ini sudah mewakili ini, ya. Ini sudah sangat bagus sekali, ya. Ya, begini yang diharapkan sebenarnya. Ya. Oke, perhatikan sudah kembali lagi. Ya, menghadap ke sini. Perhatikan kembali dulu ke sini. Jadi saya lihat tadi hasil karyanya sketsa sudah bagus. Walaupun ada beberapa yang masih kurang, tapi saya lihat sudah 90% ya, sudah bagus semua. Sudah 90% sudah bagus. Jadi, kita akan kembali ke kelas. Kemudian setelah kembali ke kelas, beberapa dari kita akan presentasikan hasil karyanya. Baru setelah itu dikumpul, baru setelah yang kita nilai ya. Jadi sebentar kita kembali ke kelas, baru setelah itu beberapa orang lain presentasikan karya, setelah itu karya dikumpul. Oke, bagaimana? Kita kembali kelas lagi? Ya oke. Silakan. Baru setelah itu kita ya, bunuh baru duluan kita tunggu di depan. Jadi kita sudah kembali di kelas setelah tadi sudah melewati proses action di luar. Hasilnya tadi hasilnya alhamdulillah 90% sangat memuaskan. Ya. Jadi saya mau beberapa dari kita untuk presentasikan karyanya ya. Presentasikan karyanya di depannya saja ya. Terus perlihatkan karyanya, kemudian Anda presentasikan hasil karyanya. Silakan siapa yang bisa presentasikan karyanya? Ya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil sketsa saya. Perlihatkan sama temannya. Ya oke, perlihatkan sama temannya semua. Atau bisa mungkin naik di atas ya? Naik di atas. Oke, naik di atas. Presentasikan supaya temannya juga lihat ya. Ini adalah hasil sketsa saya. Saya menggunakan media dari pulpen dan kertas HVS dengan menggunakan teknik arsir. Kenapa saya menggunakan teknik arsir ini? Karena menurut saya teknik arsir ini lebih gampang daripada teknik-teknik yang lainnya. Terus gambar sketsa ini juga sudah mewakili dari bagian-bagian objek yang saya tentukan. Terus saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya saya ini. Dengan begitu saya meminta masukan dari Pak Anton untuk memberikan masukan dengan gambar ini apa kekurangan dan kelebihan dari gambar saya, Pak. Oh iya, oke.
Baik, itulah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan partisipasinya nanti kita bahas bersama. Oke, siapa lagi yang meraih presentasikan karyanya? Oke, bisa? Dulu supaya temannya juga melihat karya kita. Nah, kemudian kita presentasikan. Nanti kita bahas bersama di mana kekurangannya atau di mana sudah bagusnya. Silakan. Baik, saya Diri Fatirwan nomor 10. Ini adalah hasil sketsa saya. Saya menggunakan media pensil dan kertas HVS. Saya menggunakan teknik arsir. Sama dengan alasan teman tadi, saya menggunakan teknik arsir ini karena menurut saya teknik ini mudah untuk diaplikasikan ke sketsa. Dan saya juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam karya saya. Maka dari itu saya meminta masukan dari Bapak. Sekian. Nanti kita masuk. Silakan tim siapa? Siapa lagi? Bisa ada? Kalau bisa? Oh ya, oke, silakan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil sketsa saya. Saya menggunakan media pensil dan kertas HVS dengan menggunakan teknik arsir. Karena teknik arsir mudah untuk digunakan. Gambar sketsa sudah mewakili bagian objek dari objek yang telah ditentukan. Tapi pada gambar saya masih banyak kekurangan dan akan meminta masukan dari Pak Guru serta teman-teman sekalian. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu sudah cukup mewakili dari beberapa peserta didik. Saya berharap yang lain peserta anak coba pukul karya temannya. Yang ada sebentar. Coba pukul karya temannya. Jadi baiklah, ada 3 tadi teman-teman yang presentase, Dan ini tadi yang presentase pertama perhatikan. Coba perhatikan karya temannya. Di mana tak kekurangan karya teman tadi? Pertama dikatakan ada di arsirnya mungkin ya. Ada yang lagi? Ya? Dari model daunnya ya dikatakan pertama ada yang katakan arsirnya kurang sempurna, ada katanya mengatakan bahwa model daunnya. Ada yang lain? Gelap terang, oke silahkan masukannya. Gelap terangnya katanya kurang. Ada yang lain lagi? Oke. Oh jadi katanya arsiran. Oke kalau terkadang garis ini seperti ini, nah itu semua dibenarkan. Ya. Ada garis yang berulang-ulang, ada satu garis itu dibenarkan karena yang mau ditemukan di sini adalah apa? Poin dari objek itu, artinya garis atau hal yang menjadi wakil dari objek yang ditentukan. Ya. Misalnya kita menggambar pohon atau batang pohon, maka ini sudah mewakili ada garisnya yang menentukan. Baru dilihat sudah bisa ditentukan bahwa ternyata itu gambar pohon. Berarti itu sudah mewakili dari apa yang dilihat. Berarti saya katakan ini sudah bagus. Terus kalau diketahui ada mengatakan juga daunnya, daun itu memang kalau di sketsa memang tidak harus detail. Tapi ketika kita menggambar sudah seperti ini, maka sudah dan bentuknya bahwa sudah menyerupai daun, berarti itu sudah betul. Ya nggak betul juga. Terus kemudian gelap terang itu dalam sketsa itu terkadang sangat dibutuhkan, terkadang juga tidak. Karena yang dibutuhkan di sini sebenarnya gambar dasarnya atau garis yang sudah mewakili dari keseluruhan objek yang digambar. Paham? Jadi saya ini sudah bagus ya, sudah bagus, sudah mewakili semua. Terus kemudian gambar kedua, ya, mungkin tanggapan kalian apa lagi yang di sini kira-kira kurang? Apa yang kurang? Coba perhatikan ya. Ya, terlalu ke samping, ya betul. Bisa jadi masukan juga sama teman-teman yang menggambar juga.
jangan terlalu ke samping ini sementara ini kosong, betul ya? Ya betul. Apalagi nak? Silakan cari di mana kekurangannya. Betul sekali masukkan tadi itu, ya. Bahwa kalau kita menggambar harus berada di tengah ya, jangan ke kiri atau ke kanan, berarti dia tidak seimbang. Ada lagi? Ya. Terus karakter tadi gambar itu sudah masuk juga, mewakili daunnya sudah, batangnya sudah, gelap terangnya juga sudah ada. Bantu, saya kira tepat sekali tadi itu apa? Keseimbangannya atau ada terlalu ke sini, harusnya dia berada di sini. Terus kemudian yang ini, ada masukan? Ada masukan? Oke, terus kemudian kemungkinan tidak ada masukan lagi ya, karena memang bagus sekali gambarnya. Pertama, dia sudah berada di tengah. Posisinya semua tepat. Ini sudah sangat bagus, posisi sudah sangat tepat. Yang kemudian dari setiap lakukannya itu sudah dia gambar sangat bagus, mulai dari batang, tangkai, cabang ranting, baru daun. Jadi sudah mengikuti sesuai dengan apa yang dilihat. Terus kemudian daunnya juga ini sudah hampir kayak gambar lukisan lagi. Artinya mau mendekati detail, ya. Cuma belum, bahkan serak daunnya sudah ada bagian tengahnya. Ya saya katakan ini sudah sangat bagus ya, gambar ini. Sudah sangat bagus, keseimbangannya sudah bagus, bentuk sudah bagus, gelap terangnya sudah mewakili. Terus gambarnya sudah tepat semua posisinya masing-masing. Ini sudah sangat bagus. Jadi saya berharap kedepannya kita bisa seperti ini juga, oke? Kita bisa seperti ini, misalnya kita kedepannya semakin banyak latihan, misalnya kita akan semakin bisa, ya. Oke? Terus kemudian teknik tadi yang digunakan saya adalah rata ya, menggunakan teknik apa? Arsir. Betul yang dikatakan tadi semua bahwa memang lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah? Kalau kita menggunakan teknik dusel berarti kita akan jadi 2 kali. Kenapa 2 kali? Berarti kita akan dulu baru dioles lagi. Ya, berarti kita akan jadi 2 kali. Terus kalau pointillis lama sekali, kita tidak punya waktu sampai 1 jam 2 jam. Kalau pointillis, kenapa? Karena pointillis adalah gabungan dari beberapa titik untuk membentuk suatu objek. Jadi memang prosesnya akan lama. Jadi teknik yang digunakan tadi satu teknik yang dari semua siswa itu sudah sangat tepat. Jadi terus kemudian karya yang lain juga ini. Saya lihat sudah bagus lah semua ya. Ini sudah 90% bagus. Ini juga sudah bagus. Ini rata-rata sudah bagus semua. Ini ya. Jadi dari keseluruhan siswa yang hadir hari ini, gambar karya hari ini sudah 90% bagus semua. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya berharap ke depan di proses selanjutnya, di pertemuan selanjutnya dalam proses sketsa yang sama, kemudian objek yang beda, kita semua semakin bagus karyanya. Oke. Jadi di pertemuan berikutnya kita beda objek lagi, Jadi ini tugasnya saya ambil, saya akan periksa sebentar, nilainya akan keluar. Terus kemudian saya kira seperti itu pertemuan kita kali ini. Yang jelas alhamdulillah kesimpulan dari kajian kita hari ini atau materi kita kali ini adalah semuanya berjalan baik sesuai yang diharapkan, dan dengan kesimpulannya bahwa semakin kita rajin berkarya, semakin bagus juga hasil yang akan kita dapatkan nanti. Semakin rajin berkarya, maka karya kita akan semakin bagus. Selama kita sudah pahami tentang apa itu media, tekniknya bagaimana, insyaallah tinggal prosesnya yang akan kita buktikan. Saya kira seperti itu. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Jajaran dan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kedepannya akan lebih baik, dan apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa dulu sebelum kita keluar. Terima kasih atas apa namanya